Selamat pagi guys, tanggal 11 Juni 2025. Indonesia kalah ya guys, 6-0. Hari ini tetap semangat Indonesia ya. Masih 6-0, ya tetap masuk lah ya. Hari ini kita akan kirim jam antik ya. Jadwal saya kirim jam antik kikuk yang sudah laku terjual ke Bengkulu. Terus ada beberapa pekerjaan lain ya. Sama saya bikin video seperti ini. Ini laku guys ya. Yang kemarin kita posting ojo tako payu piro ya, wingi kan wis tak posting, wis tak kei regoyoan. Ono sing tanya di kolom komentar, berapa mas ya, kan tak jawab ya di kolom komentar juga. Ini sudah laku ya, hari ini kita bungkus terus kita kirim ke Bengkulu ya, lewat pos apa Jente gitu ya, Jente apa Jene ya, sama ya, ongkos kirimnya 100 ribuan ya. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, follow. Terus saya akan jawab pertanyaan beberapa ya, ada 2 ya. Yang pertama itu pertanyaannya seperti ini. Dia tanya itu ini guys. Saya kira jam tangan ya, ternyata jam lemari ya. Jam lemari. Ini jam lemarinya. Kendalanya itu mati, terus melodinya pelan katanya ya, melambat gitu ya. Jadi gini mas ya. Jam lemari sampai itu ada secondnya ya. Second itu detiknya itu loh, jarum kecilnya itu. Itu coba sampai lihat. As jarum sekernya ini lurus apa enggak. Kalau sudah sampai pastikan lurus, pastikan lagi itu asnya tidak kena sama plat dialnya ya, kan lubangnya itu kecil sekali ya. Nah kalau bengkok itu kalau nempel ke platnya ya mati jamnya sampai ya. Terus jangan lupa diminyai, dikasih apa ya, pelumas ya, barangkali kering mesinnya. Terus kalau melambat itu biasanya bandulnya ya, coba lihat bandulnya. Yang paling berat itu untuk melodi. Terus yang ringan itu untuk gong ya, melodi kan sebelah kanan, gong untuk sebelah kiri. Untuk yang tengah itu untuk jamnya ya, untuk pendulumnya. Jadi itu mas ya. Kalau kurang dengan jawaban saya, ingin lebih rinci ya sampean bayar. Tanya lewat WhatsApp ya, nanti kita kasih tutorial cara gimana apa cara perbaikannya ya. Untuk yang ini kan pertanyaan gratisan ya, konsultasi gratisan ya, seadanya aja ya mas ya. Siapa tahu bisa membantu. Terus pertanyaan kedua ini seperti ini. Itu ya. Jadi solusinya itu ya diservis pak ya. Kalau error ya diservis. Kalau dibiarin ya tetap aja error ya. Kalau solusi dari saya itu nggak ada sebelum saya pengecekan ya. Errornya di mana? Karena masalah mesin error itu banyak sekali ya. Ada ratusan jenis error ya, bahkan ribuan jenis error. Kalau saya saya rangkum jadi satu itu ya juga nggak ketemu ya sebelum ada pengecekan. Terus apalagi? Oh ya, untuk yang mau jual barang ke saya, kalau untuk orang yang belum saya kenal ya, mohon maaf saya nggak berani transfer. Karena saya itu beberapa kali, ya nominalnya cukup banyak juga ya, di atas 5 juta ya. Saya ketipu ya, sudah beberapa kali juga. Itu, saya nggak pernah kowar-kowar ya. Saya kena tipu sekian-sekian, ya nggak pernah ya. Ya cuma saya pendam aja dalam hati, biar nggak menimbulkan kepanikan atau kena imbasnya pedagang lain jualannya akhirnya sepi gitu ya. Enggak ya, saya diam aja ya. Cuma saya beberapa kali itu ngasih saran untuk kalau yang mau beli-beli itu ya lewat kalau belum kenal ya, kalau belum mengenal pedagang itu kredibilitasnya seperti apa, jam terbangnya seperti apa, ya lewat Shopee atau Tokopedia atau e-commerce yang lain ya. Karena begini teman-teman ya, kalau saya pelajari itu ya, foto video itu yang beredar di media sosial itu banyak sekali yang tanpa watermark ya. Walaupun ada alasannya seperti ini, watermark bisa dihilangi pakai AI ya. Iya bisa, HP saya ini ya bisa ya. Paling enggak tunjukkan usahanya kalau Anda punya kredibilitas gitu loh. Kalau Anda pun hanya menunjukkan alasan-alasan untuk tidak gerak ya, berarti kredibilitas Anda seperti itu ya. Tunjukkan kalau Anda punya kredibilitas untuk mencegah seseorang berbuat yang tidak baik ya. Kadang itu pedagang seperti ini teman-teman ya, alasan yang wakeh ya, merasa sempurna, merasa seperti ini, jadi masukan seperti apapun nggak pengaruh, nggak akan digubris sama dia ya.
Ya kalau saya kan, saya nggak pernah merasa pintar ya, karena saya nggak mau berhenti untuk belajar ya. Saya belajar, saya dengarkan masukan dari sisi mana, saya evaluasi masukannya benar apa enggak. Kalau benar ya saya pakai teman-teman ya. Karena saya bukan orang yang sempurna, saya butuh perbaikan tiap hari ya. Tiap hari, tiap detik itu saya butuh perbaikan. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk yang servis, untuk yang mau jual barang, misalnya saya ragu, saya nggak mau transfer, mohon maaf ya. Kalau misalnya sampean yakin dengan kredibilitas saya, kirim barang ke saya, barang sampai nanti saya transfer. Kalau misalnya saya sudah kenal sama pedagang itu kredibilitasnya seperti apa, ya pasti langsung saya transfer ya. Kalau belum kenal ya, kan ada yang saya cari jejaknya di mana, kredibilitasnya seperti apa, saya tanya-tanya orang, tambah habis waktu saya ya. Terus ada yang dari sekitar Jawa Timur sini ya dulu, Nganjuk ya, ada teman dari di Nganjuk ya. Ya saya minta bantuan untuk teman saya ngambilkan barangnya gitu ya di Nganjuk. Ada yang dari Malang gitu ya. Ada teman di Malang saya mintakan bantuan untuk ngambilkan barangnya. Kalau dari jauh-jauh ya nggak ada teman di situ ya. Ya mohon maaf saya nggak bisa ya. Kadang aja ada yang minta dijualkan. Barangnya itu dikirim ke sini teman. Dikirim ke rumah saya. Itu pun kalau sudah laku, detik itu pun masuk langsung saya transfer ya. Nggak saya putar lagi uangnya, nggak tak kayak sing aneh-aneh gitu ya. Begitulah, begitu ditransfer sama orang, saya kirim barangnya, langsung uangnya saya transfer ke yang punya jam, nggak saya putar lagi ya. Nggak saya belikan apa atau apa gitu, terus saya jual lagi, ya tak putarkan enggak ya. Daripada nanti kecewa orangnya ya. Saya nggak mau seperti itu juga. Terus misalnya, oh ya, apa sekedar anu ya teman-teman, untuk teman-teman ketahui ya, banyak pedagang, hati-hati ya teman-teman ya. Banyak pedagang itu yang modelnya itu, ya saya dari cerita orang-orang juga ya, penjelasannya dengan barangnya yang dijual itu kurang kurang pas dengan anunya ya. Kadang itu ada minus-minus itu disembunyikan. Begitu ditransfer dikirim barangnya bermasalah, alasannya wake bulet, dimintai pertanggungjawaban bulet, ujung-ujungnya ya kayak gitu kan teman-teman, kecewa pembelinya ya. Saya juga pernah ngalami hal seperti itu, nggak sekali dua kali ya, beberapa kali ya. Makanya saya itu kalau beli jam normal ke orang yang punya kredibilitas nggak akan ragu, walaupun mahal, walaupun apa no wipis untungnya itu saya nggak akan ragu teman-teman. Kalau kredibilitasnya rendah, walaupun harganya murah, itu saya pikir 1000 kali teman-teman. Karena ya kita nggak tahu ya apa yang terjadi esok hari ya. Ternyata ya seperti itu, apes berturut-turut saya teman-teman. Ya jadi gitu ya teman-teman. Sekian sudah 10 menit ya. Jangan lupa follow, subscribe, dan lain-lain. Like. Terima kasih. Salam Giku.